Lalu siapa yang dungu? Karena nasab Ba'alwi sudah rungkat, sekarang penulis kasih bocoran. Atau diundi bagai koin. Kalau keluar gambar rumah wayang, maka Ubed Saing menjadi anak Ahmad. Kalau keluar gambar kerbau, Ubed batal jadi anak Ahmad. Gak bisa, Pak. Itu bisa diguyup pitik. Diguyupi. Iya, 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 iya. Pak Fahrur dan metode nasab Ba'alwi. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 6 Mei 2024. Teman-teman silakan bisa membaca sendiri melalui link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Fenomena masih adanya orang yang percaya bahwa Ba'alwi, maksudnya Habib, yang berhaplogrup G, Gatel, adalah keturunan laki-laki Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1, Jakarta angka 1. Itu mirip dengan fenomena kaum bumi datar yang masih percaya bahwa bumi itu tidak bulat. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin tetap percaya bahwa bumi datar. Meskipun mayoritas ilmuwan telah membuktikan bahwa bumi adalah bulat. Menurut Joko Luknanto dari Universitas Gadjah Mada, ada beberapa alasan orang meyakini bumi datar, meliputi: pertama, skeptisisme terhadap ilmu. Beberapa orang mungkin merasa tidak percaya pada ilmuwan dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka meragukan penemuan yang telah diterima secara umum. Kedua, keengganan untuk menerima fakta yang tidak nyaman. Ada orang yang mungkin enggan untuk menerima fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan atau pandangan mereka. Ketiga, keraguan terhadap teori konspirasi. Ada beberapa orang yang percaya bahwa pemerintah atau organisasi lain telah memalsukan bukti tentang bumi yang bulat untuk menyembunyikan kebenaran dari masyarakat. Keempat, kurangnya pendidikan. Saya itu berupaya untuk tidak tertawa, mohon maaf ya. Tapi tidak bisa nahan saya. Jadi saya baca, sebelum bikin video ini saya baca itu saya udah ketawa-ketawa sendiri. Dan ternyata bekas-bekas ketawa tadi belum selesai. Saya ulangi. Keempat, kurangnya pendidikan. Ada orang yang mungkin tidak memiliki akses atau tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang topik ini, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami kenyataan ilmiah. Kelima, efek konformitas grup. Beberapa orang mungkin percaya pada teori bumi datar karena dorongan untuk konformitas dengan kelompok sosial mereka yang juga percaya pada teori tersebut. Itu hanya beberapa alasan yang dapat dikemukakan, namun pada dasarnya keyakinan dalam teori bumi datar sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Pendukung Ba'alwi mirip dengan kaum bumi datar. Ilmuwan telah mengatakan bahwa menurut hasil tes DNA, pertemuan kakek antara keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW yang hidup hari ini adalah antara sekitar 3.460 sampai 5.700 tahun yang lalu. Artinya, mereka yang mengaku keturunan garis lurus laki Nabi Harun dan mereka yang mengaku keturunan garis lurus laki Nabi Muhammad SAW menunjukkan pertemuan logis karena keduanya secara ilmu nasab tercatat memiliki kakek yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Berbeda ketika keturunan Nabi Harun disandingkan dengan Ba'alwi. Pertemuan kakek mereka berada di sekitar 30.000 sampai 48.000 tahun lalu. Bagaimana orang yang sama-sama mengaku keturunan Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4.000 tahun lalu, tetapi hasil tes DNA-nya baru bertemu kakek yang sama di sekitar 48.000 tahun lalu? Tentu tidak masuk akal. Hasil penelitian silsilah nasab Ba'alwi pun menunjukkan tidak adanya ketersambungan antara Ba'alwi dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi, mengapa masih ada orang yang masih percaya? Alasan dari fenomena ini mirip dengan alasan fenomena kaum bumi datar di atas,
yaitu terutama pada poin adanya orang yang mungkin enggan untuk menerima fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan atau pandangan mereka. Bisa ditambahkan dengan alasan psikologis. Sebenarnya mereka bukan membela Ba'alwi tetapi membela dirinya sendiri dari kesalahan pilihan sikap pengetahuannya selama ini. Ia tidak ingin menjadi tanda kutip tertuduh sebagai orang yang salah memilih kesimpulan. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu bisa menerpa siapa saja baik dalam pikiran maupun perbuatan. Alasan psikologis lainnya tentang pengagungan terhadap guru yang berlebihan yang telah dianggap oleh masyarakat sebagai orang suci. Ia tidak ingin gurunya yang dulu mahabbah dengan para Ba'alwi itu dianggap orang yang tidak sakti karena tidak bisa mendeteksi kepalsuan nasab itu. Padahal, belum tentu juga gurunya yang telah tiada itu mengisbat nasab Ba'alwi. Fakta-fakta ilmiah yang terang benderang berusaha dihindari untuk tentramnya pertahanan jiwa itu. Bahkan ada, tanda kutip, orang alim mengatakan, Aku tidak akan bertanya tentang dalil pensahihan atau pembatalan nasab Ba'alwi hari ini. Aku tetap akan bertaklid mengikuti para ulama salaf NU. ia tidak mengatakan apakah bertaklid itu maksudnya bertaklid mensahihkan atau bertaklid membatalkan. Karena jika kita membaca hasil keputusan Muktamar NU tahun 2004, tes DNA bisa digunakan untuk membatalkan nasab. Jika bertaklid kepada ulama NU, tentu hasil muktamar adalah fatwa ulama NU yang tertinggi. Ketika Ba'alwi secara DNA terbukti bukan keturunan Nabi, maka menurut fatwa ulama NU, seharusnya sang, tanda kutip, orang alim ini akan langsung membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi karena itulah hasil keputusan ulama NU. Ada juga yang membuat pertahanan psikologis itu dengan membangun narasi peyoratif atau perendahan penghinaan terhadap proposisi-proposisi penulis dalam berbagai tulisan-tulisan. Dengan itu mereka berharap para awam akan terpengaruh, walau tanpa satupun jawaban yang mereka dapat suguhkan dari pertanyaan-pertanyaan penulis. Contohnya ada seorang murid Gus Naji dalam kurung pembela Ba'alwi yang menulis bahwa pemaknaan penulis terhadap kalimat Al-Abdal dalam kitab Rosail fil Ilmil Ansab dengan dari generasi ke generasi adalah tanda kutip dungu menurutnya. Sesuai keterangan Gus Naji, kata Al-Abdal artinya pakar. Jelas murid Gus Naji dan gurunya itu tidak hatam membaca kitab itu. Kalau mereka berdua membaca kitab itu sampai hatam, maka akan ditemukan bahwa pemaknaan Al-Abdal dengan dari generasi ke generasi itu adalah pemaknaan yang diinginkan oleh pengarang kitab itu sendiri. Silakan buka kitab Rosail halaman 193. Pengarang kitab itu mengatakan, para ahli nasab Abdal adalah mereka yang saling bergenerasi dalam kurung menggantikan sebagian mereka kepada yang lainnya terhadap ilmu ini dalam kurung nasab. Dikutip dari Rosail halaman 193. Lalu siapa yang dungu? Di antara mereka juga ada yang mencoba mengutak-atik metode penulis. Padahal mereka tidak paham bagaimana metode para pakar nasab mengisbat dan menafikan nasab. Contohnya Pak Fahrur, yang katanya metode kitab sezaman adalah teori baru yang penulis ciptakan. Hal itu jelas membuktikan ia tidak pernah membaca kitab tentang teori ilmu nasab, semisal Rosail fil Ilmil Ansab dan Muqaddimat fil Ilmil Ansab. Jika ia sudah hatam membaca dan memahaminya, penulis yakin ia tidak akan mendebat lagi tentang pentingnya kitab sezaman dalam pengisbatan nasab. Karena nasab Ba'alwi sudah rungkat, sekarang penulis kasih bocoran. Jika ingin memahami bagaimana seorang pakar nasab dapat mengetahui nasab palsu, sejarah rakitan, syarat kitab sezaman, dan sebagainya, silakan baca dengan teliti kitab Rosail fil Ilmil Ansab dari halaman 178 sampai 200, lalu praktekkan susunan nasab Ba'alwi sebagai objek percobaannya. Yakin kesimpulan Pak Fahrur sama. Dalam kesempatan lain di tulisannya, Pak Fahrur mulai mengakui kitab sezaman atau yang mendekati adalah penentu kesahihan nasab. Tetapi menurutnya bukan satu-satunya. Suhrawal Istifadoh juga menentukan. Penulis kasih bocoran lagi, jika kitab Rosail dan Al-Muqaddimah itu sudah dibaca Pak Fahrur,
maka Pak Fahrul akan setuju dengan penulis bahwa surah wal istifadah hari ini itu bisa digunakan hanya jika tidak bertentangan dengan sumber kitab sezaman atau yang mendekatinya. Silakan baca kitab Rosail halaman 100. Dalam kitab itu dikatakan pula bahwa surah itu harus di negeri atau negara asalnya, yaitu Madinah, bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubed, bukan di negara tempat hijrahnya, yaitu Yaman. Silakan baca, masih di halaman yang sama. Banyak orang yang membaca kitab tetapi tidak paham apa yang dibaca. Ketika ada narasi beberapa metode pengisbat nasab, lalu difahami bahwa mengisbat nasab yang jauh seperti Ubed itu bisa dilakukan dengan salah satu dari cara-cara itu. Seperti ketika pendukung Ba'alwi melihat dalam beberapa kitab bahwa isbat nasab bisa dilakukan dengan cara Khaddun Nasabah, catatan ahli nasab, Al-Bayyinah Al-Syar'iyah, 2 orang saksi, dan Al-I'tiraf, pengakuan ayah ke anak, surah istifadah, dan diundi Qur'ah. Lalu difahami bahwa cukup salah satu cara itu bisa untuk mengisbat nasab Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Lalu minta secarik catatan pengisbat nasab dari Syekh Madi Rojai, sahih. Atau minta 2 orang saksi hari ini mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Atau diukur dari surah dan istifadah hari ini, walau bertentangan dengan kitab-kitab tua. Atau diundi bagai koin. Kalau keluar gambar rumah wayang, maka Ubed sahih menjadi anak Ahmad. Kalau keluar gambar kerbau, Ubed batal jadi anak Ahmad. Gak bisa, Pak. Itu bisa diguyup pitik. Diguyup pitik ada. Iya. Kelima cara itu hanya bisa untuk mengisbat nasab orang yang hidup hari ini bahwa dia benar anak dari bapaknya. Untuk nasab jauh, silakan baca kitab khusus ilmu nasab. Begini, nasab jauh bisa diisbat dengan 4 cara. Baca kitab Al-Muqaddimat fil Ilmil Ansab. Pertama, Riq'ah atau Riq'ah ya, nggak tahu saya. Dalam kurung kitab atau tulisan. Kedua, surah wal istifadah. Ketiga, ikrar. Keempat, pembahasan ilmiah. Dari 4 metode itu, 3 metode yaitu adanya kitab, adanya surah wal istifadah, dan adanya ikrar mempunyai satu syarat yang sama, yaitu ketiganya tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya. Jika bertentangan dengan kitab sebelumnya akan tertolak. Agar yakin, silakan baca kitab Al-Muqaddimah halaman 58. Semua dalil yang selama ini keluar dari pendukung Ba'alwi, ada yang baca kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang baca kitab An-Nabhani, Murtado Az-Zabidi, ada yang baca kitab Tabaqatul Hawas, ada yang baca Ukudul Lejan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang pakai guru saya dulu begini, ada yang berhujjah taklid ulama NU. Semuanya tidak sesuai dengan cara ulama nasab dalam menetapkan dan menafikan nasab. Untuk mendapatkan metode yang benar dalam menetapkan atau membatalkan nasab, kembalilah kepada cara ahli fan ilmu nasab. Baca kitab Rosail dan Al-Muqaddimah. Taslam. Rumel Abbas masih yang terbaik dalam memahami metode penulis. Maksudnya dari budak-budak itu, yang terbaik itu masih Rumel Abbas. Kalimat itu adalah kalimat dari saya, bukan dari Kiai Imad. Ia tidak pernah mempermasalahkan metode penulis. Oleh karena itu, ia terus berusaha mencari bahan untuk menjahit robekan jaket nasab Ba'alwi yang tertulis produksi tahun 345 Hijriah itu. Sayang, bahan yang sama tidak ditemukan di tahun itu sama sekali. Usaha terakhir yang dilakukan hanya menghasilkan bahan produksi tahun 895 Hijriah. Tentu itu karena kemungkinan besar ia telah membaca semua piranti penelitian ini beserta metodenya, metode ilmu nasab dan metode ilmu sejarah. Penggabungan kedua metode itu akan menghasilkan kesimpulan yang paripurna untuk mengetahui apakah nasab itu sahih atau nasab itu batilun, ma'udu'un, mungkoti'un. Rumel juga tahu bahwa dalam kitab Rosail itu ada metode bagaimana cara mengetahui manuskrip palsu dan bagaimana cara-cara pemalsu dalam melakukan interpolasi. Oleh karena itu, setiap Ba'alwi memberikan manuskrip yang diklaim bertahun tua
Rumel hanya menampilkan potongannya saja. Kenapa? Jika ditampilkan seutuhnya, apalagi seluruh isinya, maka tanpa uji karbon, dari hanya membaca isinya, seorang peneliti akan langsung mengetahui kepalsuannya. Walhasil, walau manuskrip itu ditampilkan hanya sepotong, netizen saja langsung tahu. Manuskrip Sanad Alwi bin Ubaid yang hidup di tahun 400 Hijriah itu ternyata ditulis di atas kertas bergaris yang mirip kertas produksi APP Sinarmas tahun 2022. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tulisan yang kocak.